Sebetulnya bibit kopi seperti apa yang sudah disiapkan dan juga bahkan diteliti oleh BRIN hingga saat ini dan seperti apa update-nya di sana Pak Ari? Silakan. Baik Pak, untuk saya infokan bahwa dalam waktu dekat kita akan melakukan penelitian dengan teknologi advance yaitu rekayasa genetika untuk menjawab tantangan-tantangan kopi saat ini seperti rasa dan sebagainya. Kemudian untuk menjadikan kopi ini tahan terhadap cekaman biotik dan abiotik dalam suasana yang iklim yang berubah ini. Itu yang pertama saya sampaikan, dan kita sudah banyak beberapa mitra sudah merapat ke kita untuk membangun penelitian kopi dengan teknologi advance, yaitu dari World Coffee Research, kemudian dari Sirat dari Perancis juga, dan kedepannya mungkin ada beberapa yang juga merapat untuk membantu kita berkolaborasi bagaimana mendapatkan merekayasa kopi ini secara genetika dan molekuler tentu saja untuk menjadikan kopi unggul di Indonesia. Tapi selain itu kita juga membantu inisiasi daerah untuk mendaftarkan kopi-kopi mereka yang dipercaya khas dari daerah tersebut. Sehingga kita membantu mereka dengan membuktikan bahwa kopi-kopi itu memang khas dan berbeda dengan yang lain. Kemudian kita daftarkan sebagai varietas lokal di daerah. Jadi pemiliknya adalah pemerintah daerah itu. Jadi ada pride dari daerah kalau mereka menghasilkan kopi, dan itu berdasarkan scientific base juga. Sehingga kita juga mendorong itu. Karena memang rasa kopi, mutu kopi dan sebagainya itu sangat ditentukan oleh variabel yang kompleks dari tanah, iklim dan sebagainya, sehingga kita bantu mereka untuk mendaftarkan varietas lokal mereka karena dipercaya mendapatkan rasa dan cita rasa yang bagus ya. Kemudian beberapa inovasi dari sisi teknologi budidaya, kita juga sudah menggunakan smart farming, di mana kita bisa memberikan pengairan yang cukup untuk tanaman kopi, dan kita masih terus berupaya untuk bagaimana kita bisa membudidayakan kopi ini secara lebih presisi. Demikian Pak Bram, terima kasih. Oke baik Pak Ari. Sebetulnya butuh waktu berapa lama sih Pak Ari untuk kopi yang sedang diteliti dan nantinya dijadikan benih begitu ya, yang akan diserahkan ke petani sampai pada akhirnya benih-benih kopi ini sampai ke tangan para petani. Dan tentunya kami juga akan menanyakan begitu ya terkait ongkos, terkait peneliti, atau tadi Pak Rahmat juga mengatakan bahwa penelitian itu butuh anggaran. Bagaimana support dari pemerintah terhadap anggaran penelitian sejauh ini terhadap kopi? Silakan. Baik, anggaran, kalau kita bicara anggaran, ya ketika anggaran itu akan tersedia dengan baik, itu akan jauh lebih memudahkan mobilitas dan aktivitas riset. Tapi tentu saja anggaran bukan segala-galanya, karena yang lebih penting adalah SDM juga, Bapak, bahwa SDM yang bagus itu akan menjadi andalan kita untuk melakukan riset-riset yang lebih berkualitas. Jadi kalau Pak Bram tadi bertanya berapa lama sampai dari laboratorium hingga ke masyarakat, itu memang relatif ya, apalagi di tingkat laboratorium. Karena kita tahu bersama bahwa riset ini adalah investasi yang jangka panjang. Artinya kita tidak seperti pedagang barang yang tampak ya, atau kita menanam terus kita tumbuh dapat. Riset itu kadang juga terjadi kesalahan, sehingga kita harus mengulang mencari kesalahan tersebut dan kita melakukan lagi hal yang lebih baik, belajar dari kesalahan tersebut. Nah, hal-hal tersebut yang kita lakukan, dan tentu saja dengan SDM yang baik itu akan mengurangi tingkat kesalahan, sehingga
kecepatan dari riset itu akan meningkat. Melihat pernyataan Ya, dan juga mendengar pernyataan dari Pak Ari, dikatakan juga ada peran teknologi dalam bertani kopi begitu ya di lapangan. Sebetulnya untuk penerapan teknologi di lapangan atau di perkebunan kopi ini sudah seberapa banyak petani kita yang menggunakan atau akses teknologi di dalamnya? Silakan Pak Rahmat. ya, ini yang justru kami harapkan untuk segera didiseminasikan karena adopsi para petani ini kan tidak secepat yang kita harapkan. Jadi kalau peneliti kita sudah menemukan, tentu saja kita sangat membutuhkan para penyuluh kita supaya hasil penelitian yang dilakukan Pak Ari dan kawan-kawan itu segera sampai gitu ya. Tadi Pak Ari sudah menyampaikan langkah-langkah penelitian apa saja, kemudian juga teknik apa saja, itu benar-benar kami sangat hargai. Karena penelitian kopi, terutama perbibitan kopi ini sudah sangat mendalam dan sangat juga meluas dan sangat tinggi ya. Kelihatannya saja biji kopi, tetapi sebenarnya penelitian ini sudah sangat sangat apa istilahnya ya, rekayasa genetika yang dilakukan pada bibit kopi itu sudah sangat dalam gitu. Misalnya apakah kopi sudah dipetakan genomnya? Kalau sudah dipetakan genomnya dan kita punya, maka apa yang diharapkan Pak Ari tadi akan segera bisa dibuat rekayasa genetika kopi dengan cara yang sangat tinggi dan sangat cepat nanti multiplier efeknya. Jadi kalau misalnya itu sudah, itu sangat baik sekali. Kemudian apakah teknologi CRISPR itu juga sudah diadopsi oleh para peneliti kita? Karena ini bukan hanya membutuhkan peralatan yang canggih, tapi juga keahlian para peneliti kita untuk membuat jenis kopi baru dengan teknologi baru, dengan peralatan baru. Dan yang terakhir tentu saja kita juga harus hati-hati kalau nanti ada GMO kopi yang nanti akan berpengaruh kepada kemurnian kopi kita. Nah, hal semacam ini akan menjadi ranah yang perlu kita diskusikan antara petani pengguna kopi dan para peneliti kopi, para penyuluh kopi, dan juga para pedagang kopi kita dan juga para seluruh stakeholder kopi kita. Dan yang paling penting dari diskusi yang kita dengar dari Pak Ari tadi adalah hubungan antara peneliti, petani, dan juga kebutuhan akan pasar kopi internasional itu harus sejalan. Tadi Pak Ari sangat baik sekali menyampaikan adanya wilayah-wilayah tertentu berdasarkan indikasi geografis yang nanti juga didaftarkan oleh para peneliti kita yang menjadi keunggulan kopi kita. Jadi kembali Pak Bram, kopi kita ini sangat unik. Jadi kopi kita dari Aceh sampai Papua itu mempunyai kekhasan masing-masing. Dan ini membutuhkan dukungan para peneliti kita. Jadi memang tadi biaya bukan segala-galanya, dana bukan segala-galanya, tapi menyekolahkan Pak Ari ke Kyoto University pasti perlu uang kan. Peralatan-peralatan untuk memetakan genom itu perlu uang banyak sekali. Seberapa jauh pemerintah kita memberikan pembiayaan seperti itu. Saya dengar BRIN justru dikurangi biayanya. BRIN justru dikurangi anggarannya. Kita harapkan dana-dana anggaran-anggaran untuk penelitian yang sangat bisa meningkatkan pendapatan petani, bisa meningkatkan pendapatan negara, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita didahulukan. Jadi penelitian-penelitian ini harus dibiayai oleh negara dan harus mendapat perhatian khusus dari negara. Dan kita harapkan pemerintah kita ke depan yang sudah diawali oleh keinginan Pak Jokowi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas itu diwujudkan dengan membiayai penelitian lebih dulu. Karena penelitian tidak hanya di perbibitan, tapi juga penelitian di on-farm kita, penelitian di pasca panen kita, penelitian di pengolahan, dan penelitian termasuk penelitian di pemasaran kopi kita juga.